Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, listeners Pria Bicara. Kembali lagi Pria Bicara, kali ini kita ada bahan bicara tentang kreativitas. Dan juga bahan bicara sore ini saya kasih judul Bisnis Kreatif, Bisnis Inspiratif. Nah, gitu ya. Di studio Pria Bicara, sudah hadir ada om-om ya yang berbisnis kreatif ini. Ya, salah satunya Om Hairul Salih alias Om Elun. Assalamualaikum, Om Elun. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Om Elun? Alhamdulillah sehat, Pak. Om, bukan Pak. Di sini enggak salah, lupa. Ya, dan satu lagi ada Om Rifki Roma. Salah. Halo. Assalamualaikum Om Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Sehat? damang? Alhamdulillah. Di ditu kumaha, Pak Om? Alhamdulillah. Saya. Ya, alhamdulillah ya, listeners Pria Bicara, sore ini kita udah kehadiran dua orang pelaku bisnis kreatif ya. Yang satu dari Jakarta, Om Elun, yang satunya lagi dari Bandung, Om Rifki nih. Jadi kita Jakarta Bandung bergabung dalam satu kamera nih ya, satu acara ya. Dan saya sapa dulu listeners Pria Bicara yang mendengarkan di Spotify dan juga menyaksikan di Instagram dan di YouTube kita. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya, supaya kita tambah semangat membuat konten-konten yang bermanfaat ya bagi listener semuanya, dan bagi yang ingin memberikan saran atau materi untuk bahan bicara bisa DM di Instagram atau komen di YouTube. Mangga, kita terbuka ya. Oke. Tanpa berpanjang lebar, kita akan memulai bahan bicara kita sore ini. Dan mungkin saya persilahkan dulu masing-masing teman-teman saya di sini untuk memperkenalkan diri dan sekalian menceritakan tentang bisnisnya. Bisnis apa gitu ya. Kita mulai dari yang paling dekat dulu, dari Jakarta, Om Elun. Silakan. Om Elun. Kayaknya lagi ini nyiapin rokok atau ngelinting rokok nih. Enggak, Mang, lagi menyitin kaki, pegel saya. Oke. Sepedahan. Iya. Oke, silakan. Om Elun. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul atau biasa dipanggil Elun. Perihal bisnis atau usaha yang saya jalanin sampai saat ini itu kita bermain di kaos sih, Om. Kaos lebih ke konsen ke sablonnya ya. Oke. Gitu sih, Om. Jadi usaha bisnis sablon kaos gitu ya. Betul, Pak. Om. Oke. Terima kasih Om Elun, kita panggil Om Elun aja ya. Sekarang kita ke Bandung, Om Rifki Roma, mangga Om Rifki. Sebelumnya saya haus, Om. Minum dulu ya. Ya udah, saya juga Om, gas. Saya juga minum dulu lah. Halo ya, terima kasih Om ya sudah mengundang saya buat share gitu ya, buat bisnis ini gitu kan ya. Makasih gitu kan. Ya, perkenalkan nama saya Rifki, biasa dipanggil Himin. Oh, Himin. Himin ya, Himin Om. Tapi di icon di tangan kanan saya dipanggilnya Himin Ho cenah gitu. Orang Korea cenah. Orang Korea. Ya, bisnisnya gimana Om Himin? Ya. Bisnis apa? Saya di sini sebagai ownernya tangan kanan ya gitu kan. Oke. Ya, jadi tangan kanan tuh jasa konveksi lah gitu kan ya.
di bidang fashion gitu kan. Kalau ada di bidang fashion ya gitu kan. Nah, tapi di sini tagline kami Beyond Production gitu kan. Jadi Oke. ya, Naon jadi eta kita teh? di Naon? ya sekarang dijelasin. Ya, Jadi so. Beyond Production teh gitu kan memberi solusi lah gitu kan kepada customer gitu kan. Jadi nggak bingung gitu si customernya teh gitu kan. Nah, di si tangan kanan dibagi menjadi ada 3 perusahaan gitu kan. Oh, Anak-anaknya lah gitu kan, oke. subsidinya gitu kan. Yang pertama ada Karya Tinta, yang kedua ada Kanan Basic, yang ketiga ada Kanan Kreatif gitu kan. Mau tahu Kanan Kreatif apa dan lain-lainnya? Oke. Mau. Mau Ya nanti atau kepo banget? Mau tahu dong, Mang? Mau tahu ya? Jadi yang pertama induknya mah tangan kanan gitu, jadi konveksi gitu kan ya. Nah, di bawah konveksi ada Karya Tinta. Karya Tinta tuh sablon sama sablonnya lah gitu kan. Sablonnya bisa buat label, bisa buat packaging gitu kan. Jadi saling apa? Saling berhubungan lah sama konveksinya gitu kan. Yang kedua ada Kanan Basic. Kalau Kanan Basic kita banyak sih customer yang mau bikin gitu kan ke kita polosan tapi murah gitu kan. Tapi dengan kualitas yang bagus juga gitu kan. Ya, kita lah bikin lah kaos polosan gitu kan. Namanya Kanan Basic gitu kan. Oke. Bermacam-macam model lah ada gitu kan di sana gitu. Ya. Jadi si induknya mah si tangan kanan itu ya. Iya, mesti tangan kanan gitu kan. Anak Kanan yang perusahaannya. konveksi gitu ya. Ada satu lagi Om belum disebutin. Iya. Sok. Jadi yang ketiga tuh ada Kanan Kreatif. Kanan Kreatif tuh jadi kita membuat jasa buat bikin podcast, terus videografer, animasi yang kayak gitulah. Jadi konsultan untuk di bidang apa buat bikin kreatifnya itu gitulah. Oke. Konsultan kreatif ya. Iya, gitu kan. Buat yang bergerak di sosial media gitu ya. Nah, iya gitu. Oke, termasuk fotografinya gitu. Ya, Om. fotografi, animasi gitu kan. Oke. Videografinya juga gitu kan. Siap. Oke, dari situ kita udah bisa ngelihat nih, bisnis ini berarti kental dengan unsur kreativitas ya, listeners. Dari Om Elun tadi juga sama Om Rifki. Nah, mungkin ya, pertanyaan dari setiap orang itu adalah, atau saya juga selalu menanyakan, kalau misalkan podcast-podcast saya itu selalu menanyakannya dengan kenapa atau why gitu ya. Nah, mungkin dari sekarang tadi Om Elun, sekarang Om Rifki dulu, kenapa menekuni dunia bisnis ini gitu ya? Mangga. Berat pertanyaan. Ayo. Ya, jadi gini Om, kenapa saya memilih konveksi gitu ya kan? Ya. Jadi dulu emang ya yang pertama emang saya hobi sih di bidang ini dan passion juga gitu kan ya. Yang keduanya, jadi dulu kan saya sebelum punya konveksi kan punya brand juga lah gitu kan buat jualan kaos juga gitu kan. Saya kan selalu setiap ke konveksi itu nggak pernah ngasih solusi dan ya solusi lah gitu kan. Setiap saya mau bikin, apakah solusinya solusinya apa gitu, yang bagusnya gimana gitu kan. Nah, gitu kan. Cuman hanya mengerjakan aja gitu ya. Iya, hanya mengerjakan doang, produksi doang. Kalau yang kalau udah beres udah ditinggal gitu kan. Nah, di sini saya mau bikin konveksi itu ya sekarang alhamdulillahnya udah ada gitu kan.
Nah, nyambung sama yang tadi tagline-nya juga gitu kan, beyond produksi. Jadi kita memberi solusi kepada customer gitu kan, buat si customer-nya bisa saling apa ya, saling bisa berkembang lah sama kitanya gitu kan. Jadi kita misalnya si customer nanya, kita kasih solusi gitu kan. Jadi tidak ya udah beres langsung udah gitu kan. Jadi kita harus saling berkembang aja gitu kan dan si bisnisnya gitu kan. Gitu. Jadi Oke. enggak Beyond production itulah. itu tidak hanya produksi gitu ya, melebihi produksi Nah, gitu. ya gitulah gitu kan. Oke. Jadi karena hobi ya faktor utamanya ya. Ya, Terus pertama juga hobi sih. ada faktor keduanya ada ketidakpuasan terhadap bisnis yang ada saat itu gitu. Karena Ya, cuman produksi aja. Wah, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Timbul ide kreatif lagi untuk menambah beyond-nya tadi ya, beyond ya, production. Nah, ya gitu. adanya apa? Dengan adanya bisnis kreatif yang lain gitu ya, dari mulai desain produksinya, kemudian desain kaosnya gitu ya, kemudian kaos basicnya juga gitu. Jadi Iya. materi lainnya pendukung untuk bisnis kreatif ini ya. Menarik ya, berarti ada dua hal itu. Kemudian kita beralih nih sekarang ke Om Elun. Nah, Om Elun, kenapa menekuni bisnis ini? Silakan Om Elun. Aduh, thank you, Om. Mang Om lah tuh jadi. Gini Om, agak sedikit berbeda dengan sejarahnya Om Rifki ya, Om. Oke. Oke, dulu sekitar tahun 2003 lah, waktu baru lulus. Kebetulan ngeband juga sama kayak Om Rifki nih. Pasti jadi anak band ya Om ya. Saya udah enggak, Jadi tuh waktu ngeband lu perform itu suka bingung awal mulanya ya. Kaosnya ini aja gitu kan, terus kaos band aja gitu kan, pengen bikin sesuatu, bikin kaos buat dipakai sendiri dulu sih awalnya. Nah kebetulan itu teman gitaris dia lulusan grafika, akhirnya dia memutuskan untuk ayo kita bikin sablonan sendiri gitu kan. Nah idenya berawal dari situ sih Om, awalnya pas bikin terusan sampai akhirnya secara nggak sengaja juga dipertemukan dengan dunia yang seperti itu gitu. Waktu tahun 2006 deh, waktu baru mau lulus, lagi nyusun skripsi waktu itu deh. Bukan skripsi sih, tugas akhir lah intinya. Waktu 2006 itu saya sambil kerja nih Om. Kebetulan kerjanya itu di distro. Oh. Iya, itu juga nggak sengaja juga melamar di distro tersebut. Awalnya tuh cuma bikin CV buat temen gitu ya, ternyata udah sekalian nih bikin, ternyata saya juga dipanggil juga, akhirnya kerja di situ. Nah itu berawal dari situ, berlanjut tuh tadinya dunia sabun itu aku udah mau kerja gitu kan, dunia usaha juga nanti deh gitu kan. Terus punya ide lagi, kenapa gue nggak bikin sendiri gitu kan, bikin sendiri akhirnya dijual di distro tersebut. Ya warung dalam warung sih istilahnya Bang waktu itu. Akhirnya berlanjut di distro itu sampai setahun, akhirnya fokus kerja di perusahaan swasta lah, sampai akhirnya tahun 2013 lah, 13 itu muncul ide tuh mau usaha di bidang apa gitu ya. Kalau dari Om Rifki kan berbeda, Om Rifki kan emang awalnya emang hobi ya di situ. Kebetulan menurut saya bukan lebih ke hobi sih, istilahnya apa ini yang ada di diri saya gitu kan, yang bisa saya manfaatkan. Apa background dengan berkaca dari belakang, akhirnya deh terusin dunia sabun aja deh, karena dulu kan basicnya udah ada nih. Mulai itu nyari-nyari source-nya dari mana segala macem, akhirnya bergabung di komunitas dan ketemu teman-teman buat sharing sampai akhirnya ya sekarang udah deh ini dulu aja deh sementara gitu kan. Mungkin bisa berkembang mengikuti jejak Om Rifki mungkin gitu. Amin, bisa Om, bisa. Gitu sih Om sejarahnya sih awal mulanya. Oke, mantap kalau gitu ya. Jadi berawal dari ngeband justru ya, kemudian band juga
kreativitas ya itu ya, band juga ya. Kemudian juga Ada eh, masanya. pada masanya Ada timbul masanya, ide betul. timbul ide kreatif lagi untuk membuat kaos sendiri, kemudian juga Betul. dipasarkan dengan cara distribusi atau distro di toko-toko distro yang istilahnya saat itu 2006-2010 itu memang sedang merebak gitu ya. Nah, Betul, kemudian betul. sampai sekarang masih berjalan untuk melanjutkan bisnis kreatif ini. Tapi dari dua om-om di sini itu berarti kalau dalam segi produksi itu masih berdasarkan pesanan gitu ya. Mungkin dari Om Elu Iya. dulu. Iya Om Budi, untuk sampai saat ini kita pre-order sih Pak Om, berdasarkan pesanan aja sih Om. Berdasarkan pesanan. Di Om Rifki juga sama ya, Om Rifki ya? Ya, sama gitu kan, dari pesanan aja kebanyakan. Tapi kan kalau ada yang kok anak bawahnya gitu kan, bawahnya bisa anak perusahaannya, kalau kanan basic mah kan kita udah ready stock gitu kan. Oke, kalau kanan basic jalan terus produksi gitu Jalan ya. terus itu Oh, gitu kan. oke. Berarti ngitung stoknya juga ya, Om Rifki ya. Iya. Jangan terlalu banyak jadi stok gitu ya, nanti mandek Iya. jadi stok. Ya, oke. Iya. Di Itu diskon juga Om nanti Om. Bisa di diskon. ya, itu juga Dan butuh stok. ini ya, kreativitas juga ya, Iya. ngitung stok yang paling tepat itu berapa, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit gitu ya. Nah, iya. Oke. Nah, mungkin sedikit aja nih buat listeners. Di sablon sendiri ada berapa jenis gitu, jenis sablon yang saya tahu kan ada beberapa jenis sablon. Terus bahan kaosnya juga ada macam-macam. Mungkin sedikit aja dari Om Elun, mungkin Om. Nanti kita lanjut ke Om Rifki. Ini berdasarkan pengetahuan saya aja Om ya, dan teman-teman listeners yang lainnya. Kayak itu kalau untuk jenis sabun itu kan ada dua ya, digital dan manual. Mungkin yang digital bukan dibilang sabun kali, itu lebih ke printing ya. Nah, hal ini juga yang udah pernah saya lakukan sebelum main di manual kembali. Dulu ada namanya digital to garment atau DTG ya, di mana untuk pencetakan atau pencetakan gambar di kaos itu pakai printer. Itu DTG namanya Pak. Jadi itu digambar langsung di atas printer. Dan itu udah saya lakukan pada tahun 2013 lah, 2013. Sampai akhirnya saya kembali ke manual lagi. Karena itu costnya cukup lumayan ternyata. Nah, balik lagi ke masih digital itu sekarang udah ada namanya DTF. Ada aku lupa apanya apa Om? DTF Om Rifki? DTF di digital apa gitu saya nggak tahu. Pokoknya nama DTF aja ya. Iya, DTF. Ya. Hampir DTF mirip lah namanya kayak sekarang. Itu lagi booming Pak. Itu sekitar tahun 2020 tuh sudah booming. Yeah. Istilahnya dia printnya itu bukan langsung di baju. Sekarang printnya itu di plastik di media. Oke. Lalu tinggal di press itu udah jadi gambarnya seperti itu. Biasa ada kelebihan ada kekurangan masing-masing memiliki hal tersebut lah ya. Kalau untuk balik lagi, kenapa sih manual itu sampai sekarang itu masih bertahan? Yang pertama, untuk mengerjakan kuantiti banyak itu lebih cepat dibanding dengan digital. Terutama sih cost-nya sih Om ya, kalau untuk manual lebih kenanya itu lebih ngehitnya itu di cost sih sebenarnya kalau untuk manual. Kayak gitu sih. Tapi di manual sendiri itu banyak sih jenis sabunnya. Kalau di manual itu ada sabun high density, tintanya sendiri itu bermacam-macam. Ada pastiso, ada rubber, sabun juga. Iya, ada bedak, ada fotopia, di mana itu kena cahaya warnanya berubah. Kalau glow in the dark, ketika di ruangan gelap itu nyala seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, dari Om Rifki ada tambahan? Om Rifki ada tambahan, kalau sablon masih udah sih cukup sih gitu kan. Cuman kalau di saya kan ada karya tinta kan buat sablon ya. Nah kalau itu sama
manual juga sih di kita, belum sampai ke Hmm. printing gitu kan. Hmm. Gitu kan. Kalau tintanya ya ada water base, ada oil base gitu kan. Yang tadi Ya. udah disebutin lah gitu kan. Hmm. Cuman emang proses buat menuju sablonnya tuh emang rada lama sih gitu kan. Tapi buat Oh. kalau udah ngegesutnya cepet sih gitu kan. Hmm. Itu aja paling. Oke. Saya googling dulu barusan, DTF itu direct transfer film. Film. Nah, itu Nah, dia. benar. Ya itulah. Maksudnya dengan jenis-jenis yang banyak itu memungkinkan kreativitasnya jadi bermacam-macam ya, berarti ya. Ya, Oke, jadi customer pengen gimana disesuaikan dengan bahan kaosnya sama jenis sablonnya, jenis tinta sablonnya sama ya, desainnya gitu ya. Jadi ya mewujudkan gitu. kreasi baru ya. Nah, ini yang kita lihat di bisnis ini tuh memang serat atau kental dengan unsur kreativitas. Kalau desainer gimana? Dari Om Rifki untuk desainer itu in-house atau gimana? Kalau di kita Desainnya, sih desain. bisa dari customer-nya, bisa dari kita juga, tapi konsultasi doang itu juga gitu kan. Oke. Nanti biasanya itu masuk ke kanan kreatif kalau buat Oh. desain gitu kan. Jadi misalnya si customer mau bikin ke kita, nggak ada desainnya, boleh di kita gitu, di kanan kreatif gitu kan. Ada timnya lagi gitu kan. Jadi misalnya mau bikin konsepnya apa gitu kan, nanti kita buatin revisinya 2 kali gitu kan. Nggak Oh, terusan maksimal gitu kan. kali revisi gitu ya. Iya, 2 kali revisi gitu. Oke. Terus kalau dari Om Elun gimana? Terkait desain, kemudian dengan desainer gitu gimana? Oke, kalau sampai saat ini untuk desain masih saya sih Om yang pegang Om untuk Oke. misalnya request. Kadang juga customer juga bawa desain sendiri. Yang enak tuh customer tuh punya desain sendiri, terus filenya resolusi udah besar gitu kan. Dari Nah sisi saya iya, juga udah enak banget tuh. Karena ada juga customer yang maaf, misalnya dia kurang paham dengan desain gitu ya misalnya. Dia kasih desain itu yang resolusi sangat kecil kan dari handphone, wah itu cukup lumayan tuh. JPEG gitu kan. Gue ngerjain nih. Sehingga harus mengedukasi lagi si customer ini harusnya seperti ini gini gitu. Kalau misalnya mau ini saya bantu gitu. Seperti itu sih Om. Oke. Nah, itu justru di situ juga sisi kreativitas yang paling besar ya desain itu ya. Karena memunculkan apa ya, seni juga gitu kan, kemudian ide-ide juga gitu ya. Berarti kalau di bisnis sablon ini faktor desain ini sangat gimana menentukan terhadap respon Iya, customer, kemudian perkembangan bisnis gimana Om Rifki? iya sih. Desain itu sangat berpengaruh kalau buat sablon gitu kan, yang tadi Ah, jelasin gitu kan kata Om Elun gitu kan. Kalau hmm. JPEG yang kayak gitu kan, aduh bikin lama waktunya ngerjainnya gitu kan. Belum settingnya dulu gitu kan, belum nanti ngabrek gitu kan gitu. Oke, kalau dari Om Elun terkait desain ini menentukan apa respon customer yang wah keren nih, jadi beli lagi atau kemudian juga membantu bisnisnya berkembang karena faktor desain. Betul. Sangat-sangat menentukan Om Budi Hmm. untuk dari Hmm. desain itu. Bahkan kalau saya pribadi desain itu adalah pintu awal ya untuk di dunia sablon. Gerbang. Jika Ya. misalnya desain tersebut seperti yang saya bilang tadi, filenya kecil, itu endingnya itu pasti akan hasil cetaknya juga kurang bagus, Om. Seperti itu. Ya. Karena pernah sih saya juga udah info ada customer, udah saya edukasi, seperti hasilnya nanti akan kurang maksimal gitu. Udah jalin aja, ya udah akhirnya saya proses, cetak hasilnya juga akhirnya kurang bagus, jadi komplain loh, kok komplain? Nah dari situlah apa Sudah ya? biasa Iya, Sudah. nah mereka juga mengalami gitu. customer mah. Nah itu Ya. Pingin yang titik awal menerima sebuah komplainan tuh Om waktu itu. Eh. Akhirnya mulai saat itu ketika sudah kayak semacam persetujuan lah ya.
ini hasilnya tidak akan maksimal gitu ya. Yang bersangkutan atau si customer sendiri harus menandatangani form tersebut sih. Oke, 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 oke. Nah ini kita udah mulai bicara tentang customer ya, kemudian juga udah bicara tentang Ya, pengalaman gitu ya. Nah kira-kira nih, menurut Om di sini punya pengalaman paling mengesankan atau paling menyesakkan gitu ya? Ada nggak? Ini yang satu yang pengalaman paling mengesankan ya, yang satu pengalaman paling menyesakkan gitu. Kira-kira ya. kita mulai Om Rifki dulu nih, mangga Om Rifki. Oke. Kalau saya sih, kalau pengalaman yang mengesankan gitu kan ya, Eh, dari apa? Tunggu. Dari awal konveksi sampai sekarang karyawan masih tetap itu, tapi kita nambah gitu kan. Masya Allah. Sekarang udah Alhamdulillah. Gitu. Jadi Rifki. nggak PHK lah gitu kan. Sekarang udah berapa karyawan? Alhamdulillah baru 9 ya. 9 orang ya. Hmm. Alhamdulillah ya. Kalau ya itu di tangan kanan ada 9, di karya tinta ada 2, di karya kanan basic 3, itu 4 gitu kan. Tapi masih 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 tim lah gitu kan. Gitu. Oke, Kalau oke. yang mengesannya mah itu sih gitu kan. Jadi mengesankan itu dari awal sampai sekarang belum PHK karyawan, malah ya karyawan gitu kan. terus gitu ya. Harus Oke. berkembang lah Om gitu kan. Kembang, alhamdulillah. Yo, oke. Alhamdulillah gitu kan. Kalau yang yang menyesakan ya, yang menyesakan mah kalau ada sih waktu dulu sih pengalaman ada yang bikin ke kita selegram gitu kan. Dia tuh mau Oke. bikin baju berapa ratus gitu kan. Pas sudah jadi minta pelunasan, aduh susahnya itu gitu kan. Innalillahi. Ditagih-tagih susah gitu kan. Ke yang lainin lagi ke adminnya gitu. Coba konfirmasi ke adminnya gitu kan. Adminnya nggak tahu sama bingung jadinya gitu kan ya. Sampai sekarang ya wassalam lah nggak apa-apa ya. Oke, oke. Ada DP tapi. DP ada 50. Oke, oke. Ya anggap uang sekolah lah ya. Tapi nyesek itu makanya kayak gitu mah nyesek bisa. Oh nyesek Om gitu kan. Waktu itu belum muter uangnya gitu kan. Mau Iya, buat iya. belanja kemana, aduh bingung gitu kan. Iya, Tapi iya, iya. ya mana lagi lah gitu kan. Ya saya ingat Qadarullah gitu kan. Qadarullah, betul. Saya ingat kata bos saya dulu waktu di garment. Jadi kalau ada kerugian dalam berbisnis atau dalam berusaha, ya kita anggap uang sekolah, ya. Kemudian ikhlas, ya, dan pasti ada hikmahnya gitu ya dari situ Iya. ya. Oke, 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 oke. Cukup menyesakan dan juga mengesankan di sisi lain ya, karena Iya. sampai karyawannya juga ya namanya juga bisnis ya, berarti ya kalau kayak gitu ya, ada menyenangkan, ada menyesakan. Sekarang giliran Jangan Om. pernah menyerah. Oke, jangan pernah menyerah, setuju. Sekarang Oh, giliran Om. oke Om, kalau Om Rifki, aku agak berbeda sih. Sebenarnya kalau yang paling mengesankan itu buat aku pribadi, ketika hasil karya atau produksi saya tuh digunakan banyak teman-teman gitu ya. Apalagi ketika jalan gitu misal kemana, wah ini hasil produksian gue nih, gitu kan. Terus dilihat di media sosial, wah ini hasil produksian gue gitu kan. Jadi berkesan sih sama ini sih. Biasanya aku tuh kalau misalnya ada yang order via ke aku kan suka tanya gimana, ada komplain atau enggak gitu kan, atau hasilnya seperti apa. Kalau misalnya dia feedbacknya bagus, itu sangat mengesankan sih buat saya pribadi. Kepuasan ya. Kepuasan sih, lebih kepuasan. Okay. Kayak gitu. Nah kalau misalnya yang menyesakan sih kurang lebih sama Om Rifki ya. Waduh. Awalnya pernah Om, aku juga merasakan hal tersebut. Pernah sih, sering sih beberapa kali. Awal pertama kali tuh pernah seperti itu tuh tahun 2004 lah, 2004.
mengerjakan ya sekian ratus piece juga waktu itu, sama DP juga. Pas sudah pelunasan, nah waktu itu aku karena dekat lah ya posisi rumahnya dengan workshop waktu itu, udah mau dibawa dulu aja, pelunasan nanti ketika udah dibayar dari kantor. Ya, info seperti itu, oh ya udah gitu. Nah ternyata orang tersebut ternyata ngontrak, Om katanya. Disamperin udah nggak ada, aduh. Pusing, pusing. Gitu sih, itu yang pertama. Cuma yang terakhir sih tahun 2016 gitu, 16 ke 2017, hal yang sama. Waktu itu aku lempar sih ke temen waktu itu, karena produksi aku lagi penuh, aku lempar ke dia dan hasilnya tuh aku bilang, tolong bikin proofing-an dulu ya, satu sampel gitu kan. Dan ternyata langsung dijalanin semuanya dan hasilnya pas aku cek, waduh ini nggak sesuai gitu kan. Dan sesuai perjanjian, ini kalau nggak mau gimana customer-nya gitu kan. Ya udah balikin aja gitu kan. Oke. Nanti dibikin baru lagi seperti itu, ya udah. Aku balik ke customer udah fix, bener pasti bakalan ditolak ini hasil gitu kan. Bener, tolak, akhirnya aku balikin lagi ke teman tersebut. Yaudah nanti 2 minggu lagi dibikin lagi gitu kan. Oh ya udah. Terus sampai berbulan-bulan sampai akhirnya dia mengeluarkan statement, yaudah nanti gue balikin deh DP-nya gitu kan. Sama kayak Om Rifki DP-nya nggak balik-balik kok. Tapi gini sih, pernah juga salah bahan Om, warna bahan. Oh, ya pernah juga. Akhirnya tetaplah mencoba buat profesional pada customer, kita cover dulu deh. Nah insight-nya sih dari situ sih, ya, kalau aku pribadi bisnis atau usaha itu nggak semata-mata untung rugi sih. Kalau saya sih lebih ke hubungan sih, banyak kayak gitu sih. Insya Allah sih nanti akan ada gantinya sih, seperti itu sih Om. Oke. Cukup menyenangkan. Cukup. Bener sih menyesakan, bener aja. Menyesakan pasti. Oke. Tapi dari pengalaman itu mungkin ada yang menjadi standar di bisnis berikutnya ya, karena udah punya pengalaman, menjadi punya antisipasi di bisnis berikutnya, kitanya juga tambah pinter gitu ya, jadi bisa mengantisipasi. Ya itu yang menurut saya itu yang kadang-kadang teorinya ada, tapi ketika prakteknya kita juga kayak tadi masih percaya sama orangnya atau masih positive thinking aja, kita jalan terus, tapi hanya pengalaman yang bisa menjelaskan itu semua gitu ya. Jadi memang karena pengalaman. Saya juga dulu pernah punya pengalaman, jadi bikinnya juga kaosnya ratusan ribu, cuman 100.000 saya waktu itu. Kaosnya kaos partai gitu. Jadi dalam hal itu saya minta DP ya, kemudian mengikatkan diri di notaris ya kan. Kemudian DP itu adalah sejumlah produksi yang saya kerjakan. Jadi kalau misalkan ada apa-apapun, ya itu saya masih punya barang gitu, sesuai DP gitu. Nanti pelunasan berikutnya saya baru produksi sesuai dengan pelunasan. Akhirnya alhamdulillah itu berhasil mensiasati bahwa ini orang saya nggak kenal. Ya, saya juga nggak dikenal sama orang ini. Jadi saling tidak percaya, tapi kita mengikatkan diri di notaris. Alhamdulillah dengan niat yang lurus ya, dan juga saling menjaga, ya akhirnya bisa. Ya itu yang mungkin saya bisa simpulkan dari om-om yang ada di sini juga, bahwa pengalaman ini yang nggak bisa didapat oleh setiap orang gitu ya. Jadi yang bisa menambah semangat dalam berusaha. Nah, kira-kira selama berbisnis sampai sekarang nih ya, ada inspirasi nggak atau ada insight nggak sesuai judul kita nih, bisnis kreatif, bisnis inspiratif. Inspirasi apa dari bisnis ini yang bahkan bisa mengubah hidupnya om-om ini, atau mengubah sudut pandangnya terhadap orang, atau mengubah cara berbisnisnya? Kan itu tadi kita dapatnya dari insight ya, atau dari inspirasi.
insight ini yang justru mahal nih. Nah, kira-kira ada nggak inspirasi dari bisnis ini yang bisa diserap oleh perilaku kita sehingga mengubah perilaku kita? Mangga, sekarang dari Om Elun dulu barangkali, ya. Oke, Om. Kalau insight ya, ini aku nggak kasih apa ya istilahnya, aku cuma sharing doang ya Om ya. Takutnya menggurui Om. Oh, nggak apa-apa. Sharing. Oke. Kalau insight sendiri, emang pada awal mulanya aku bangun usaha tuh sebenarnya niatnya mau bantu teman sih Om awalnya tadinya. Karena kan istilahnya banyak teman-teman yang emang sebenarnya dia belum mendapatkan pekerjaan lah pada waktu itu. Terkait hal itu, ketika aku udah kerja, aku kasih info dong, lowongan kerja nih di sini-sini, cuman balik lagi terbentur dengan yang pertama yang menjadi saya itu balik lagi ke pendidikan ijazah. Pertama itu, lalu usia gitu kan. Nah, gimana nih caranya supaya mau bantu temen nih? Aku sangat banget waktu itu pengen banget bantu temen itu gitu kan. Gimana caranya akhirnya? Nggak bisa nih kalau dari sisi instansi pekerjaan kayak gitu nggak bisa kayaknya karena terbentur yang tadi hal yang tadi. Akhirnya yaudah aku coba di luar nyari penghasilan dari kantor ya Pak sebagai karyawan, aku bangun usaha deh. Akhirnya aku ajak teman kayak gitu sih. Alhamdulillah sampai sekarang masih bergabung sih Pak. Kayak gitu sih Pak. Oke. Jadi inspirasinya membantu teman ya, menolong teman. Oh gitu iya kan. betul sih. Dari bisnis ini sehingga bisnis ini bisa bermanfaat, berkahnya lebih banyak ya, bukan hanya buat kita sendiri tapi juga buat temennya kita itu, buat orang. Mudah-mudahan Pak. Oke. Jadi insight-nya bisa membantu teman ya. Oke, sekarang dari Om Rifki ada inspirasi atau insight apa dari bisnis ini Om? Insight-nya apa ya kalau di sini? Jadi apa ya, paling jadi ada muncul kekeluargaan sih gitu kan, beda sih kalau kita jualan clothing atau brand gitu kan. Jadi dibutuhkannya kan pegawai cuma sedikit gitu kan ya, kalau Ya. produksi biasanya banyak gitu kan ya. Nah, jadi paling semakin banyak, semakin kitanya juga merasa dekatlah dengan pegawai gitu kan. Jadi bukan berhubungan dengan bukan karyawan atau bosnya gitu. Jadi sesama jadi asa keluarga gitulah gitu kan. Misalnya dia butuh apa gitu kan. Kita bantu gitu kan. Ya, tapi harus dibayar lagi gitu misalnya gitu kan. Jadi ada keluarga baru lah gitu kan, jadi enaknya gitu kan, nggak takut lah gitu kan, jadi memperpanjang silaturahmi juga gitu lah. Ya. Oke. Gitu. Saya salut sama kedua narasumber saya sore ini, listeners. Yang tadi saya ada dalam benak saya, insight bisnis itu berupa strategi bisnis atau apa, tapi keduanya ini menyampaikan ke sayanya dari sisi humanisme, dari sisi kemanusiaan nih. Yang satu Om Elun membantu teman, menolong teman, menjadi berkah bisnisnya berkah untuk semua. Dari Om Rifki, kekeluargaan dengan karyawan. Ya, itu mengubah saya bahwa ya bisnis tuh sebenarnya nggak juga harus strategi yang kayak gimana, kemudian insight-nya harus apa, tapi memang akan ada itu. Tapi bukan hanya itu yang paling besar gitu ya. Dari situ ada sisi humanisme, ada sisi kemanusiaan, ada sisi religiusnya juga karena kita menjalin silaturahmi tadi gitu kan. Dengan itu bisnisnya justru mungkin lebih bermanfaat. Amin gitu ya. Amin. Yang saya dari kedua tamu saya sore ini, dan mungkin juga bisa menjadi inspirasi buat listeners yang lain. Nah, terakhir nih, Om Elun, Om Rifki, kira-kira kalau ada yang nanya, mau mulai bisnisnya gimana sih gitu kan gitu ya. Nah, ini tips aja lah atau sharing juga boleh, bagaimana memulai bisnis,
Ya, bagaimana untuk merintis gitu kan? Karena yang susah itu kan itu. Kalau kita lihat bisnis orang yang sudah mapan dan lain sebagainya, mereka seolah lupa dulu gimana ngerintisnya, dulu gimana memulainya. Nah, lewat podcast saya ini, saya justru ingin eh, listener saya tahu bagaimana untuk memulai sebuah bisnis. Nah, kita pengennya tahu dari om-om ini yang merintis sendiri nih dari awal. Tapi sharing lah tipsnya apa gitu ya buat para listeners. Mangga, sekarang Om Rifki dulu misalkan. Yuk. Aduh. Ya, yang terakhir itu Om. Iya. Aduh. Sudah yang terakhir lagi, pingin lama. Nah, Bisa, jadi nanti ada ininya, ada sequelnya nanti kalau ini. Jadi paling kalau tips dari saya yang pasti mulailah sesuatu yang kita suka dulu lah gitu, yang paling suka gitulah gitu kan. Jangan ikut-ikutan bisnis teh gara-gara itu lagi rame gitu kan, ikutan ya, jangan gitulah gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua yang paling utama dari bisnis sih modalnya kemauan sih. Kalau yang kedua kemauan. Jadi kalau misalnya kita belum ada kemauan tapi modalnya banyak kan kita sih bingung gitu kan. Yang penting kemauan, kita mau berusaha lah buat berbisnis gitu. Bisnisnya mau kemana gitu, harus ada target marketnya gitu kan. Harus tahu dulu lah, harus jelas gitu kan. Nah, kalau pada saat pandemi gitu, kalau mau mulai bisnis ya paling kita harus memulai bisnisnya harus kreatif lah gitu dan harus memberi solusi kepada customer gitu kan. Jadi enggak ngejual doang, jadi harus ada solusinya lah gitu kan. Harus ada option gitu, pilihan gitu kan. Gitu. Jadi pertama memulai dengan yang kita sukai. Ya. Kemudian kedua punya kemauan yang kuat. Yang ketiga menentukan target market gitu ya. Dan yang keempat tadi adalah setelah menentukan target market kemudian menentukan solusi buat customer. Nah, karena kalau nggak menyajikan solusi ya banyak juga orang yang melakukan kayak gitu. Jadi kita nggak beda gitu. Sama aja sama yang lain. Tapi dengan menyajikan solusi, berorientasi kepada kebutuhan pelanggan, itu mungkin justru jadi justru jadi pembeda kita, diferensiator kita terhadap pemain-pemain yang lain, gitu ya, Om Rifki ya? Ya, gitu Om. Mantap Om Rifki ini. Oke, ini berarti ini karena bisnis jadi ininya juga jadi tambah panjang gitu ya. Insya Allah mau ke haji Om, doain aja. Amin ya Allah. Amin. Itu melambangkan omset Om. Omset. Iya. Amin. Ya. Oke. Sekarang kita ke Om Elun nih. Gimana Om Elun? Tipsnya untuk para pemula nih. Oke, sekali lagi aku nggak mau ngasih tips Om ya, mungkin lebih ke sharing. Khawatirnya jadi menggurui lagi. Kalau sharing dari aku sih berdasarkan pengalaman pribadi, yang pertama betul kata Om Rifki itu suka di suatu bidang apa. Nah yang kedua yang aku alami kemarin tuh apa nih yang selama ini lu bisa apa gitu kan, yang bisa lu jual atau lu bisa proses segala macam sih. Intinya sih lu mau melakukan suatu usaha itu yang lu ada di diri lu tuh apa aja, dari hulu ke hilirnya lu tahu semuanya gitu kan. Source-nya dari lu ngambil misalnya kayak jualan gitu, misalnya lu ngambil barang itu dari mana, nah dapat ngambil barangnya, terus lu proses seperti apa, lu tahu teknisnya seperti apa dan cara ngebuang itu barang seperti apa, itu yang lu sendiri yang tahu gitu istilahnya. Intinya sih apa yang ada di diri lu tuh yang ada dulu aja deh, lu coba, lu usahain, lu manfaatin. Istilahnya gini sih Mang, benar kata Om Rifki, kemauan betul.
Kita cuma disuruh usaha aja, perihal hasil urusan yang di atas, Bang, gitu. Ya, Iya, gitu benar. ikhtiar. Ikhtiar. Ikhtiar, betul. Karena kan Nah, selama kalau ini udah banyak ada, Hah? enggak, sok. Ya siap. Misalnya ada beberapa teman juga sharing, gue mau usaha apa ya, gini gitu kan. Balik lagi, gue butuh modal gini. Oke, sekarang kita putar istilahnya. Lu dapat modal misalnya 150 juta gitu misalnya. Oke, sok gitu. Jalankan. Apakah hasilnya akan maksimal? Belum tentu juga, Om. Kayak gitu kan. Betul. Jadi yang ada dulu aja nih, kita punya apa nih di rumah atau apa yang punya. Nah, udah manfaatin dulu aja pelan-pelan dari kecil-kecil gitu, kayak gitu baru nanti berjalan kayak gitu. Karena aku sendiri pernah menjalani suatu usaha dan itu berjalan cuma 3 bulan, Om. Oh, Nggak lama nyungsep, bener, Mang, asli itu dengan ya modal cukup lumayan waktu itu dengan istilahnya idealisme pribadi sih waktu itu. Coba deh langsung biar gitu kan. Ternyata ada faktor X yang sangat menentukan, aku lupa memperhitungkan hal itu gitu. oh. Jadi sharingnya sih intinya manfaatin dulu deh apa yang ada. Jangan nunggu modal dulu banyak baru berjalan. Jalan dulu aja. Usaha dulu aja, perihal hasil nanti usaha di atas. Itu aja. Oke, sip, mantap. Jadi kalau dari Om Elun ini sama memulai dengan yang kita suka, kemudian yang keduanya memulai dengan apa yang kita punya ya, memulai dengan apa yang kita punya, tentunya kemauan dan lain saja sebagainya itu memang menjadi syarat mutlak. Tapi karena banyak sekali orang yang mengandalkan kekuatan modal di awal ini menganggapnya sebagai syarat untuk berhasil tuh semakin besar modal semakin cepat berhasil, tapi tidak juga begitu menurut pengalamannya Om Elun. Tapi dengan memulai dengan yang kita punya, kemudian mengidentifikasi distribusinya, produksinya, bagaimana memasarkannya gitu ya. Kemudian juga bagaimana analisa kecil-kecilan lah, tapi dimulai dengan apa yang kita punya itu justru lebih bahasa Sundana jongjon gitunya, lebih kalem. Jong itu apa ya bahasa Indonesianya, lebih cooling down gitu dalam berbisnis itu. Jadi nggak kayak terobsesi kayak gitu ya, tapi itu justru ketenangan itu ya, jongjon itu tenang lah ya. Jadi ketenangan itu yang membuat bisnisnya merangkak sedikit demi sedikit, kemudian bertahap gitu ya. Nah, itu yang mungkin saya tarik dari Om Elun punya sharing. Mungkin sekarang free nih, mau nambahin apa aja. Tadi Om Rifki ada yang kurang mau nambahin, atau Om Elun ada yang mau nambahin apa, mangga silakan. Aduh, Om Rifki. Apa, Om? Gimana? Monggo. Enggak, udah aja cukup. Kayak ada yang kurang gitu. Ya mungkin obrolan atau sharing kita sore ini sih saya di luar ekspektasi saya, benar. Dan ini juga merupakan ilmu ya buat saya sendiri dan juga buat para listeners nih, dari pelaku bisnis kreatif ini. Dan juga dari mereka ini kita mendapatkan banyak inspirasi di luar yang kita selama ini umumnya pikirkan gitu. Tadi bisnisnya bisa ke arah lebih ke kekeluargaan, Om Elun lebih ke sisi persahabatan, pertemanan gitu ya. Dan itu yang mungkin juga membuat mereka masih sampai saat ini menjalankan bisnisnya. Dan mungkin di akhir acara ini kita tegaskan lagi nih, Om Elun ini nama bisnisnya apa? Nama dagangnya, Om? Nama produksiannya itu El Diablo Production, Pak. Pak Om. Oke. El Diablo Production. Sosial medianya apa? Silakan, Om. Sosial medianya saat ini hanya kita lewat Instagram.
Instagram sama email aja sih. Di Instagram itu Eldia. Ya Om, alamatnya di @apa? eldiablo.production di IG-nya. Oke, ldiablo.production ya, para listeners nanti kalau ini silahkan follow akunnya. Kemudian Om Rifki, mangga Om Rifki, bisnisnya tadi apa aja 4 ya? Ya, ayo kita follow aja di IG kita gitu kan, gitu kan di IG kita di tangankanan.bdg, yang kedua Karya Tinta Studio, yang ketiga kananbasic.co, yang keempat Kanan Kreatif BDG gitu kan. Jangan lupa di YouTube juga udah ada gitu kan. Tangankanan.bdg juga gitu kan. Website kita juga nanti kalau mau pesan-pesan bisa sih lewat website gitu, di website kita Tangan Kanan Production gitu. Oke. Terakhir banget nih. Nanya terus ini. Barangkali aja pengen nyamain kayak Mario Teguh nih. Kayaknya terakhir-terakhir ada quotes nggak dari pebisnis ini? Barangkali ada quotes apa? Ya. Lucu-lucuan juga nggak apa-apa lah. Kalau quotes apa ya dari saya, mungkin jangan lupa bersyukur sih gitu kan. Kita sebagai manusia kan harus bisa, kalau di atas harus bersyukur juga, kalau dari bawah ya harus bersyukur juga gitu ya. Intinya mah harus bersyukur lah, jangan lupa sama yang di atas gitu kan. Harus banyak berdoa gitu kan. Gitu. Itu aja paling lah. Kata Om Elun tadi ya, yang penting kita tugasnya ikhtiar gitu ya. Ya, itu benar. Dan bersyukur gitu ya. Oke, dari Om Elun ada quotes terakhir apa yang bisa disampaikan? Aku sih kalau mau usaha, lakukan aja udah Pak. Gas atau just do it itu. Cuanisme. Iya, istilahnya learning by doing lah. Sambil berjalan, sambil belajar, nanti juga itu sih Om. Nyemplung aja ya gitu ya. Iya. Jangan kebanyakan mikir di awal nih, ntar gini. Jajan lah jadinya. Aduh, oke. Ini juga di luar ekspektasi saya nih, quotes luar biasa. Dari Om Rifki tadi, bersyukur ya, ikhtiar disempurnakan dengan bersyukur. Jangan lupa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang menentukan apa yang kita ikhtiar itu. Dari Mas Elun, just do it. Ya, jangan terlalu banyak berpikir, memikirkan nanti gimana. Nyemplung aja gitu ya. Karena dari situ kita belajar, dari situ kita menarik inspirasi, dan dari situ juga kita mengantisipasi bagaimana harus bertahan dalam bisnis ini. Luar biasa, swear, beneran. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah beres Allah beres ini podcast. Aduh. Diundang podcast kayak mau ujian nih Om Rifki. Ya, yang penting sekali lagi niat kita adalah memberi manfaat buat listeners yang menyaksikan podcast ini, dan juga ladang amal buat om-om untuk berbagi pengalaman gitu ya, dan memberanikan orang listeners lain yang nonton ini untuk memulai bisnis barangkali gitu kan. Dan yang pasti buat saya juga menambah wawasan baru dalam berbisnis, kemudian juga menambah sudut pandang baru dalam berbisnis yang mungkin selama ini tidak kita pikirkan, tapi justru mungkin itu yang membuat kita bertahan. Semoga yang kita lakukan sore ini, pembicaraan ini bermanfaat bagi para listeners, bagi kita juga. Amin. Dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur tadi ya, apapun yang kita miliki, kita syukuri karena itu yang terbaik buat kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya ucapkan sekali lagi terima kasih, hatur nuhun Om Elun, Om Rifki ya. Jadi sudah meluangkan waktunya ya. Kalau belum puas nanti saya akan bikin sequelnya, nanti diundang lagi. Ya. Kemudian juga buat ngopi.
Ngopi ya. Dan juga buat para listeners, konten ini nanti bisa disaksikan di YouTube Pria Bicara, kemudian juga di Instagram @pria_bicara_podcast, dan juga tadi sosial medianya Om di sini silahkan di follow untuk informasi lebih lanjut gitu ya. Dan jangan lupa untuk kasih masukan ke kita Pria Bicara untuk konten apalagi bahan bicara berikutnya, atau narasumber siapa, silahkan, kita open karena tujuan kita adalah membuat konten yang bermanfaat. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.